Halo Primers, ketemu lagi sama aku Natasha. Hari ini aku mau ajak kalian lihat show unit dari Matera Residences, salah satu klaster premium yang berada di lokasi strategis di Gading Serpong. Di sekitar Matera Residences ini fasilitasnya tuh udah bener-bener lengkap. Ada rumah sakit, ada sekolah, universitas, shopping mall, tempat ibadah, dan area ini lagi hype banget karena jadi pusat kuliner bagi warga Serpong dan sekitarnya. Bahkan teman-teman aku yang dari Jakarta pun tuh seneng datang ke sini karena pilihan makanannya banyak, aksesnya gampang, jalanannya besar-besar, dan parkirnya juga gampang. Yang spesial lagi, lokasi Matera Residences ini nempel sama Danau Cihuni, danau alami seluas 32 hektar. Nah, setahu aku area yang berada di dekat danau itu punya kualitas udara yang lebih bagus dan suhu udara yang lebih rendah. Jadi emang tepat banget Paramount Land ngebangun klaster premiumnya di lokasi ini. Sekarang kita bahas rumahnya ya. Paramount Land berkolaborasi dengan beberapa nama besar di dunia arsitektur dan desain, yaitu Hadi Prana, Rumah Studio I27, Sony Susanto, dan Ethos Space dari Singapura untuk mewujudkan Matera Residences ini. Tema desain yang diambil yaitu modern klasik dengan spesifikasi high-end dan juga banyak fitur-fitur menarik yang jarang ada, bahkan di rumah mewah yang sekelas. Matera Residence ini dipasarkan dalam 3 tipe utama, yaitu lebar 9, 10, dan 12, dengan berbagai variasi luas tanah dan luas bangunan. Hari ini kita akan lihat show unit dari Matera Residence tipe lebar 10 hook dengan luas tanah 259 meter persegi dan luas bangunan 230 meter persegi. Yuk kita mundur dikit. Di bagian carport ini udah cukup lebar ya, bisa muat untuk 2 mobil. Terus bisa kalian lihat di bagian sini, untuk seluruh tipe rumah di Matera Residence ini udah dapat kanopi dak beton. Dan juga di bagian atasnya bisa dilihat udah pakai kanopi skylight. Jadi walaupun kayak sekarang cuacanya lagi mendung, area carport ini tetap kelihatan terang. Nah, ada tambahan fitur lagi yang bikin Matera ini makin future proof. Di sini udah ada EV charging port buat ngecharge mobil listrik kalian. Karena posisi rumah ini di hook, jadi masih dapat tambahan lahan di bagian samping yang bisa dijadiin taman cantik kayak di show unit ini. Bisa jadi tempat main sama anak-anak, sama hewan peliharaan, atau mungkin kalau mau barbekyuan sama tetangga atau teman-teman juga bisa. Untuk bagian eksteriornya, tema desainnya itu lebih ke arah modern, tapi juga masih ada sentuhan klasiknya. Bisa dilihat dari susunan-susunan simetris di bagian fasadnya dan juga penggunaan warna monokrom. Aku suka banget sih sama warna-warna monokrom kayak gini. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya, kita lihat seberapa mewah sih bagian dalam rumahnya. Alright Primers, sekarang kita udah ada di bagian foyer area. Kesan pertama yang aku dapetin, ambience-nya itu warm dan juga welcoming. Untuk para tamu tuh pasti nyaman deh duduk-duduk dan juga ngobrol-ngobrol di sini. Kalau dilihat dari pemilihan warna furniture dan juga wallpaper temboknya, warnanya itu lebih ke soft ya. Bahkan sampai ke pemilihan lightingnya pun juga soft, nggak ada penggunaan harsh light di sini. Di bagian belakang ini ada ornamen dengan ambient light yang menurut aku jadi kasih karakteristik tersendiri untuk ruangan ini. Di bagian sini ada partisi yang setengahnya pakai aksen kayu, terus setengahnya pakai cermin full height yang kasih kesan ruangan ini jadi lebih luas dan juga lebih terang. Oh iya, jujur dari semua rumah-rumah mewah yang pernah aku lihat, at least di daerah Serpong, Matera masih jadi rumah favorit aku. Terutama karena desain interiornya. Oke, next. Di sini bisa kita lihat ada smart panel. Gunanya adalah untuk kontrol seluruh smart home system yang ada di rumah ini. Mereknya Hyundai Telkom. Tadi aku lupa bahas untuk smart door lock-nya itu juga udah pakai Hyundai Telkom ya. Nah, ini tuh salah satu merek terbaik di ranah smart home system.
transisi yang unik nih Primers dari foyer area ke area living room ini. Kalau tadi di area foyer itu kan warnanya lebih calm, lebih subtle. Nah, di bagian living area ini warnanya jauh lebih kontras. Bisa kita lihat dari warna birunya, warna kayunya jauh lebih gelap dari yang di foyer area tadi. Rumah ini punya high ceiling setinggi 7,8 meter. Selain bikin rumahnya terkesan lebih luas, pastinya sirkulasi udara di rumah ini juga jauh lebih bagus. Nah, ngomong-ngomong soal sirkulasi udara, rumah ini punya satu fitur unik, yaitu punya Smart Air Ventilation by Lusni Mitsubishi Electric. Gunanya adalah untuk membuang udara dari dalam rumah keluar rumah dan menggantinya dengan udara dari luar yang udah disaring ke dalam rumah. Nah, pastinya jadi udara dalam rumah selalu fresh. Terus ke bagian sini kita ada jendela besar yang mengarah ke side yard. Di sini bisa dimaksimalin jadi taman atau dikasih kursi-kursi untuk duduk-duduk di belakang. Di bagian sini juga kita lihat ada gorden sama vitrasenya. Ini kan tinggi ya, tinggi banget. Kalian bingung gak sih gimana cara buka tutupnya? Nah, tenang, gordennya ini juga udah smart. Jadi bisa kalian buka tutup pakai remote control. Kitchen area ini punya tema desain yang modern dengan penggunaan warna gelap yang maskulin. Di bagian tengah sini ada satu kitchen island yang cukup besar dan juga udah ada sinknya. Nah, ini ada satu fitur unik lagi dari rumah ini, yaitu potable water. Dia ngeluarin air bersih yang udah siap untuk dikonsumsi. Jadi bisa kalian pakai untuk masak atau bisa langsung diminum juga karena dia udah melalui proses filtrasi dan RO. Di bagian sini ada kitchen set, udah ada kompornya juga dan cooker hoodnya. Terus di bagian sini juga udah dapet slot untuk kulkas 2 pintu. Kita ke bagian dapur kotor. Di sini udah dapet kitchen setnya, ada kompornya juga, dan juga udah dapet cooker hoodnya. Nanti kalau kalian beli tipe standar, udah bakal dapet juga full kitchen setnya sama kayak yang di show unit ini. Di bagian belakang ada service area. Ada satu kamar ART dan juga kamar mandinya. Sama ada satu ruangan juga yang bisa kalian pakai untuk gudang. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian dalam rumah. Kita mau lihat bagian dining area. Nah, aku suka banget nih dengan dining areanya karena posisinya itu di sudut. Jadi kesannya itu private. Dan juga bisa kalian lihat suasana di sini tuh lebih terang. Oh ya, nanti kalau kalian beli rumah yang tipe standar, akan ada pintu nih di bagian sini. Nanti ada tambahan tanah 2 meter ke belakang yang bisa kalian jadiin backyard. Yuk kita sekarang lanjut ke kamar depan. Nah, di lantai bawah ini ada satu kamar yang bisa kalian jadiin kamar tamu atau kayak di show unit ini dijadiin kamar kerja. Untuk finishing lantainya dia menggunakan laminated wood. Nah, di bagian situ juga udah ada wall skirting motif kayunya. Dan di sebelah kamar ini ada kamar mandi. Kamar mandinya udah dapet sanitary by Kohler. Di sini juga udah dapet shower screen. Sama ini yang unik, aku suka nih lampunya. Lampunya klasik, bikin makin cantik ya, dan jadi kayak di hotel-hotel gitu. Yuk kita lanjut ke atas, ke lantai 2. Nah, bisa kita lihat di sini ada lagi yang unik, yaitu ada stair light. Selain bikin suasananya juga jadi beda, dia juga, jadi kalau kalian turun tangga malam-malam tuh nggak gelap ya, kan takut jatuh tuh kalau gelap. Nah, di bagian sini juga ada wall skirtingnya. Nah, itu dia tuh yang ngebedain rumah-rumah biasa dengan rumah-rumah mewah, yaitu attention to detail. Karena menurut aku detail-detail kecil yang kayak gini yang penting ya sebenarnya dan bikin emang rumahnya jadi lebih cantik. Yuk kita lanjut ke atas. Di lantai 2 ini ada satu area living room yang menurut aku ukurannya nggak besar sih, tapi juga nggak kecil. Nah, di sini bisa kalian jadiin tempat untuk
baca buku, atau kalau mau taruh TV di sini juga masih bisa deh buat nonton TV. Sekarang kita masuk yuk ke kamar anak yang pertama. Nah, untuk warnanya ini dominan biru ya, dan kayaknya temanya Star Wars deh kalau dilihat dari gambarnya dan juga pemilihan wallpapernya. Di kamar ini udah ada satu tempat tidur, ada lemari pakaian yang cukup besar, dan di bagian situ ada meja belajar. Layout rumah ini tuh emang oke banget ya, karena kayak setiap kamar tuh dipastiin punya jendela yang cukup besar, yaitu untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya agar jadi lebih baik. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini yuk. Nah, di sini ada kamar mandi sharing. Untuk layout kamar mandinya masih sama sih ya dengan yang di bawah, modern, elegan. Nah, yang ngebedain kayaknya ini sinknya unik banget nih di sini. Beda sama yang di bawah tadi. Kita lanjut ke kamar anak yang kedua. Wah, ini girly banget nih kamarnya, totally pink. Udah dapet juga kasur. Di sebelah kasurnya ada wall paddingnya, jadi nggak takut kejedot. Di sini ada lemari baju, udah dapet juga meja belajarnya. Nah, itu di tembok ada ambient light berbentuk awan yang lucu banget, yang bisa juga dijadiin jadi lampu tidur kalau kalian takut gelap. Nah, untuk kamar ini juga dapat balkon ya teman-teman. Sekarang kita mau lihat master bedroom dari show unit Matera lebar 10 ini. Kamar ini tuh bagus banget. Yuk kita cek. Wah, kamarnya luas ya, dan emang proper untuk rumah semewah ini. Interiornya sama seperti setiap sudut di rumah ini, yaitu berkelas dan punya attention to detail. Nah, di bagian sini nih ada satu fitur unik lagi yang pengen aku bahas, yaitu gas detector. Kegunaannya adalah untuk detect kadar oksigen dan karbon dioksida di rumah ini. Keren banget nggak sih? Aku belum pernah nemuin ini di rumah-rumah lainnya. Kita ke bagian sini ada ruangan kerja yang ditaruh meja, dan juga ada open cabinetnya di sini yang cukup unik ya menurut aku open cabinetnya. Nah, sekarang kita ke bagian tempat tidur. Udah pastinya muat untuk ditaruh kasur king size. Dan yang aku suka dari bagian belakang sini, dia memadukan unsur kayu di mix sama ornamen gold yang nggak pernah fail bikin suasana jadi lebih mewah. Di sini ada footboard bench, dan di kamar utama ini ada balkonnya di bagian sini. Oh ya, ada juga yang mau aku bahas, yaitu semua kaca di rumah ini udah menggunakan low emission glass. Dia itu menangkal panas lebih baik daripada kaca-kaca biasa. Jadi udah pasti dalam rumah tuh jadi lebih adem suasananya. Sekarang kita lanjut ke bagian sini yuk. Area walk-in closetnya kayak biasa lah ya, pasti ada meja rias dan juga ada wardrobe-nya. Cuman kayaknya area wardrobe-nya kurang besar ya menurut aku. Kalau aku yang beli rumahnya, mungkin si bagian ruang kerja itu aku jadiin area tambahan untuk wardrobe. Sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Suasana kamar mandinya mirip banget ya sama suasana kamar mandi di hotel. Oh iya, sanitary di kamar mandi ini semuanya by Kohler, termasuk sampai bathtub-bathtubnya. Nah, terus untuk bagian vanity ada bagian his and hers. Di bagian sini juga ada penggunaan lampu tembok yang bikin suasana kamar mandinya jadi lebih cantik. Dan banyak penggunaan cermin di kamar mandi ini yang memberikan kesan kamar mandinya jadi lebih luas. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai detail harga dari rumah Matera ini. Show unit yang barusan kita lihat ini tuh juga dijual loh Primers, lengkap dengan semua desain interiornya, furniture-nya, pokoknya semua sama persis dengan yang kalian lihat di video. Unit ini dipasarkan dengan harga 12,9 miliaran rupiah. Nah, tapi misalkan nih kalian pingin desain sendiri sesuai dengan selera kalian, kalian bisa beli yang tipe standar, dipasarkan dengan harga mulai dari 7,5 miliar rupiah. Jangan lupa like,
comment, share video ini, dan juga subscribe ke channel Property Primer agar kalian gak kelewatan video yang berikutnya. See you next time, bye-bye!